Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelompok 2. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan ngebahas tentang upaya pengembangan profesi pendidik anak usia dini. Untuk lebih tahu apa sih upaya pengembangan yang bisa digunakan oleh pendidik PAUD, jangan lupa tonton terus ya videonya sampai habis. Selamat menyaksikan. Baiklah, pengertian profesi pendidik. Profesi berasal dari bahasa Latin proficio yang mempunyai dua pengertian, yaitu janji atau ikrar dan pekerjaan. Jadi, pengertian dari profesi pendidikan adalah suatu kegiatan atau pekerjaan sesuai dengan keahliannya yang diberikan atau diajarkan kepada peserta didik agar bisa berperan aktif dalam kehidupannya di masa sekarang dan masa yang akan datang. 7 kesalahan yang sering dilakukan pendidik atau guru. Rendahnya kualitas kemampuan tenaga pendidik anak usia dini berimplikasi terhadap rendahnya kualitas pendidikan dan pembelajaran yang diselenggarakan di lembaga-lembaga PAUD. Sebagai contoh, ada 7 kesalahan yang dilakukan oleh guru-guru di TK. Yang pertama, saat mengambil jalan pintas dalam pembelajaran. Yang kedua, menunggu peserta didik berperilaku negatif. Yang ketiga, menggunakan destruktif disiplin. Yang keempat, mengabaikan perbedaan peserta didik. Yang kelima, merasa paling pandai. Yang keenam, tidak adil terhadap anak didik. Yang ketujuh, memaksa hak peserta didik dalam pembelajaran. Upaya-upaya perkembangan profesi pendidik. Perkembangan profesi pendidik atau guru mencakup 3 aspek mendasar yang saling mempengaruhi dan saling berkaitan. Di antaranya 1. Kualifikasi akademik. Yang dimaksud kualifikasi akademik adalah pendidik yang mengikuti satuan pendidikan jalur formal, minimal adalah D4 atau sarjana S1, yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan sertifikat pendidik. 2. Kualifikasi kompetensi. Yang dimaksud kualifikasi kompetensi yaitu perpaduan dari pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Berikut adalah penjelasan tentang teknik-teknik pengembangan profesi pendidik. Secara garis besar, pengembangan profesi tenaga pendidik anak usia dini ini bisa dilakukan melalui 3 jalur. Yang pertama adalah jalur individual, jalur kelembagaan, dan jalur organisasi. Jalur individual adalah usaha pengembangan profesi yang dilakukan oleh setiap orang, baik secara langsung maupun tidak langsung melaksanakan pekerjaan dan tugas sebagai pendidik. Sedangkan jalur kelembagaan adalah upaya pengembangan profesi pendidik PAUD yang diselenggarakan melalui pendidikan formal, non-formal, dan organisasi perusahaan. Pengembangan melalui jalur individual. Upaya-upaya individual yang dapat dilakukan pendidikan PAUD dalam pengembangan kemampuan profesional diantaranya ada yang pertama, belajar mencintai pekerjaan sebagai pendidik. Ini berarti bahwa guru belajar mencari hal-hal yang positif dan dari pekerjaannya sebagai pendidik. Yang kedua, mensyukuri pekerjaan tersebut. Ia harus mencintai pekerjaan dan dapat terjadi bila kita merasa dekat dan akrab dengan pekerjaan itu, lalu menghayati makna pekerjaan itu bagi diri sendiri, bagi anak didik, bagi masyarakat, dan bagi agama. Yang ketiga, membaca majalah, jurnal, artikel yang berhubungan dalam
pendidikan sehingga dia tidak tertinggal oleh perkembangan dalam bidang pendidikan. Yang keempat, belajar melalui bekerja. Ini merupakan cara yang sangat efektif untuk mengembangkan kemampuan profesional. Yang kelima, belajar bersama kawan atau teman sejawat. Nah, dengan belajar, kita juga dapat berbagi pengalaman yang berharga tentang masalah menghadapi anak, mengelola pembelajaran, menyusun program pembelajaran, dan sebagainya. Pengembangan melalui jalur kelembagaan. Upaya-upaya pengembangan profesi pendidik PAUD yang dapat dilakukan melalui jalur kelembagaan antara lainnya adalah yang pertama, dibukanya kesempatan yang lebih terbuka dan lebih luas bagi lembaga pendidik tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini. Yang kedua, lembaga pendidikan tenaga kependidikan yang telah menyelenggarakan program studi PG PAUD hendaknya lebih mengintensifikasikan pelaksanaan proses pendidikan guru. Hal ini dapat dilakukan antara lain dengan lebih memantapkan kurikulum sehingga secara konsepsional atau teoritis sesuai dengan tingkat dan jenis kompetensi yang dibutuhkan oleh pihak lapangan. Yang ketiga, lebih mengintensifkan kerjasama antar lembaga pendidik prajabatan atau persiapan, lembaga pelatihan atau pendaftaran, dan lembaga PAUD sebagai medan kerja pendidik PAUD. Dan yang terakhir, mengaitkan penyelenggaraan pelatihan atau pendaftaran dengan peningkatan kualitas pendidikan. Nah, hasil pelatihan atau pendaftaran ini hendaknya dihargai sebagai pendidikan persiapan, sehingga dapat digunakan untuk menentukan kewenangan akademis. Pengembangan melalui jalur organisasi profesi. Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan melalui jalur organisasi profesi antara lain, yang pertama, secara bertahap menguatkan keanggotaan organisasi profesi pendidik PAUD non-formal. Nah, secara bijaksana dan beransur-ansur, keanggotaan organisasi ini ditingkatkan sehingga mempunyai kualifikasi pendidikan formal sejenjang S1 serta kemampuan yang nyata yang bertingkat perguruan tinggi. Yang kedua, secara beransur-ansur dan bijaksana diusahakan agar kode etik guru mampu menjiwai kehidupan profesionalitas seorang guru. Dan yang terakhir, organisasi profesi hendaknya lebih intensif untuk meningkatkan usaha memperkaya kegiatan forum-forum ilmiah yang membahas masalah-masalah profesional, pendidikan anak usia dini, dan upaya pemecahannya.